katanya begitu ya. Oh iya, buat yang suka ngomong bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu adalah anak haram, ya enggak juga, bukan anaknya yang haram. Anak itu tetap fitrah ya, anugerah dari Allah buat kita yang untuk kita jaga, kita sayangi gitu kan. Tapi memang anak ini lahir dari hubungan yang haram, dalam artian hubungan tanpa pernikahan. Jadi siapa yang salah? Anaknya apa orang tuanya? Ya orang tuanya lah ya. Sambil nunggu anak sekolah, kita akan ngebahas tentang Denny Sumargo yang diajak untuk melakukan tes DNA yang kedua oleh DJ Verni, tentang anak yang dulu ya, yang heboh itu gitu. Sebenarnya udah ada tes DNA yang pertama sih, cuma itu menunjukkan bahwa tes DNA-nya itu menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak hasil dari hubungan DJ Verni dan Denny Sumargo gitu loh. Dan menurut DJ Verni ya itu kan rumah sakitnya Denny yang tunjuk apa bla bla gitu lah. Mungkin dia nggak percaya atau apa ya, nggak tahu lah ya gitu loh. Tapi yang pasti DJ Verni sudah pernah curhat kepada dokter Hotman Paris, pengacara yang keren itu, bahwa kata Hotman Paris, DJ Verni tuh yakin banget bahwa anak itu adalah hasil hubungan dia bersama Denny Sumargo. Dan aku juga ada lihat di podcastnya Dr. Richard Lee ya, bahwa temennya si DJ Verni bilang ya, DJ Verni cuma pengen Denny tuh ngomong gini doang, oke dia anak gue gitu doang sih sebenarnya, katanya begitu ya. Oh iya, buat yang suka ngomong bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu adalah anak haram, ya enggak juga, bukan anaknya yang haram. Anak itu tetap fitrah ya, anugerah dari Allah buat kita yang untuk kita jaga, kita sayangi gitu kan. Tapi memang anak ini lahir dari hubungan yang haram, dalam artian hubungan tanpa pernikahan. Jadi siapa yang salah? Anaknya apa orang tuanya? Ya orang tuanya lah ya. Tapi itu biarkanlah menjadi persoalan mereka, karena di sini kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, intinya seperti itu. Cuma aku sih mendoakan yang terbaik aja buat DJ Verni dan juga Denny Sumargo. Cuma aku pengen mengingatkan nih buat kita yang para muslim dan muslimah ya, bagaimana sih kalau misalnya kita punya anak di luar pernikahan gitu. Beberapa ustadz yang aku dengar, anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang tidak bisa memakai nasab bapaknya. Misalnya bapaknya si A nih, udah yakin banget kok kamu itu bapaknya si A, tapi dia nggak bisa bernasab ke si A, tapi ya dia tetap bernasab ke ibunya gitu loh. Dan yang kedua, anak tersebut misalnya perempuan ya, sudah dewasa gitu, si bapak yang udah ibunya yakin bahwa itu bapaknya pun nggak bisa menikahkan dia gitu loh. Karena kenapa? Karena tidak ada jalur nasabnya. Dan kalau itu dibohongin, ya aku dengar dari ulama ya, kalau itu dibohongin misalnya nyelamatin muka anaknya nih gitu kan, ya terus dibilang aja anak ini bin si apa gitu, si A bin fulan gitu, dibawalah bapaknya yang memang dulunya punya hubungan sama ibunya tapi tidak punya hubungan pernikahan, itu akan menjadi zina seumur hidup anaknya gitu loh. Karena memang harus benar-benar dibuka bahwa anak itu tidak bernasab ke bapaknya gitu. Dan bila anak itu seorang laki-laki misalnya gitu ya, misalnya ini akhirnya si perempuan ini menikah nih dengan si bapak anak yang pertama lahir ini, akhirnya menikah nih ya kan gitu, pernikahannya sah gitu kan. Tapi setelah dia punya anak-anak lagi, misalnya anak pertamanya yang tanpa nasab ini laki-laki, terus dia punya adik perempuan, dan di saat bapaknya misalnya udah meninggal atau apa, dia nggak bisa menikahkan adiknya loh, karena tidak ada hubungan nasab sama sekali, karena dia lahir di luar dari pernikahan gitu loh. Dan anak yang tidak bernasab ke bapaknya ini, dia tidak mempunyai hak waris dari si bapaknya gitu loh, karena tidak ada hubungan nasab karena pernikahan. Buat para ibu yang maaf melahirkan anak di luar pernikahan gitu ya, terus yang bapaknya tuh udah nggak ngakuin lah apa segala macam, harus tes DNA atau segala macam apa gitu ya ibaratnya ya. Sebenarnya yang dicari itu apa sih gitu loh. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu kadang-kadang ya, kan orang beda-beda ya, ini tergantung pemikiran aku ya. Karena kalau aku sih akan lebih menjaga perasaan si anak aku gitu loh. Kalau emang ada penolakan dari bapaknya, kan anaknya akan lebih sakit lagi ya. Kalau aku sih mikir begitu gitu loh. Kalau ditolak sama bapaknya atau gimana, apa nggak lebih sakit lagi anaknya gitu loh. Apalagi ini artis gitu ya, ibaratnya jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan gitu ya. Nanti kalau anaknya besar tuh akan gimana ya perasaannya. Itu sih rasanya aku gitu. Jadi kalau aku berpikir akan lebih baik kalau diselesaikan secara pribadi aja gitu. Misalnya datengin si bapaknya atau gimana, ngomong gitu kan. Kan kalau anak kan sebenarnya intinya itu kan ada yang berpikir bahwa biaya gitu ya. Kalau seorang ibu udah bisa ngebiayain anaknya, terus bapaknya kayak yang agak mau ngakuin apa segala macam, kayaknya gitu pikiran aku, demi menjaga rasa si anak ini, menjaga perasaannya si anak ini,
eh, apalagi kalau sampai terpublish gitu ya, mendingan nggak usah gitu loh, mendingan nggak usah, tinggal kasih tahu ini anak lo nih, lo mau akuin atau nggak. Kalau lo nggak mau akuin ya udah gitu loh. Kalau aku sih mikirnya akan lebih simpel seperti itu gitu loh, daripada perasaan si anak harus dikorbanin gitu untuk hal-hal yang seperti ini. Itu pikiran aku ya. Kalau kamu pikirannya gimana? Kalau kamu pikirannya gimana ya? Aku sih nggak tahu ya. Insya Allah buat DJ Verni, Denny Sumargo, kamu supaya semoga jadi lebih baik gitu ya. Dan misteri ini terpecahkan dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Dan Denny Sumargo juga bener sih gitu loh. Kalau nanti misalnya ada kedua lagi, tes kedua, terus ternyata memang bener dia bukan bapaknya atau gimana gitu rasanya anak ini gitu kan. Dan kalau memang bener anaknya, ibaratnya dia akan bertanggung jawab gitu. Jadi ya memang agak sulit juga gitu ya persoalan kayak gini ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah semuanya akan terpecahkan dengan sebaik-baiknya, amin. Sebelum menikah rasa cinta yang ada lebih keingin memiliki sepenuhnya. Setelah menikah rasa cinta itu bakal berubah jadi ingin melindungi dan menjaga. Oke, kalau menurut aku nih, namanya rumah tangga itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi dari kedua rasa itu akan timbul rasa memiliki. Karena kalau lo menikah karena cinta dan harta, itu semua akan lenyap. Kalau lo menikah karena cantik dan ganteng, ya itu akan habis dimakan umur. Buktinya orang ta'aruf, datang ketemu, belum ada cinta, menjalani. Karena kenapa? Intinya adalah buat mereka adalah menikah karena ibadah. Banyak tuh yang berhasil. Nah, setelah menikah, intinya lagi adalah ngobrol. Jadi ngobrol dua arah ya. Bukan berarti seorang suami terus ngawinin perempuan, terus dia ibaratnya kamu tuh tempat curhat aku, terus dia ngobrol seenak-enaknya dia dan kita harus ngedengerin. Setelah itu dia ngobrolin tentang pekerjaannya seolah-olah dia Superman, gue jago ini, gue jago itu, kita harus ngedengerin. Pas kita lagi ngobrol kita tuh kayak dicuekin gitu, kayak nggak didengar gitu. Soal ngobrol kita juga perempuan kepengen didengar kok, ya kan? Misalnya tentang uang belanja, bagaimana cara mengaturnya, merawat anak, atau misalnya pengen liburan, kita mau liburan kemana, naik apa, itu kan semuanya enak kalau diobrolin. Jangan lupa laki-laki, kewajiban kamu selain materi, kamu juga wajib untuk memberikan perhatian kepada perempuanmu. Kejujuran, ini juga yang paling utama. Ini bukan buat laki-laki aja ya, buat perempuan dan laki-laki juga. Aku heran gitu, kadang-kadang orang ada yang bisa ngomong gini, jangan lihat-lihat handphonenya suami, atau jangan lihat handphonenya istri. Loh, emang kenapa? Kalau emang saling jujur, kan perlu keterbukaan. Landasan atas kejujuran itu adalah keterbukaan. Jadinya kamu bisa saling menjaga. Kamu bisa lihat podcastnya Dr. Richard Lee ya, dengan Inara dan Ustadz Dery Sulaiman. Di situ Ustadz Dery kasih tahu loh bahwa dia pernah tergoda, tapi dia ngomong gitu, terbuka sama istrinya. Aduh kamu jangan marahin aku ya, aku lagi begini, tolong jaga aku. Akhirnya dijaga sama istrinya. Ya mungkin istrinya bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya kamu tidak memikirkan dia? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu distract dari pemikiran itu? Ya kan, keterbukaan itu sangat penting. Ini perempuan dan laki-laki ya, karena kita perempuan juga gampang tergoda loh, jangan salah. Kami ini istri juga banyak tergoda dari suami-suami tetangga yang melihat rumput tetangganya lebih hijau daripada rumput rumahnya sendiri. Nih, ada juga berondong-berondong yang lebih menyukai perempuan yang lebih tua daripada umurnya. Itu ada juga duda-duda mungkin yang mau mencari istri tapi demennya sama istri orang gitu. Jadi hati-hati, kita juga banyak godaan. Kamu para suami yang merasa bahwa perempuan di luar lebih cantik, hey, kamu kasih duitmu ke istrimu, suruh dia pergi ke dokter untuk perawatan wajah, untuk perawatan kulit, beliin dia skincare supaya dia jadi cantik, beliin istrimu baju yang cantik-cantik. Kalau kamu pengen misalnya di rumah istrimu pakai yang seksi, beliin lingerie dan lain-lain, itu terserah kamu. Ingat, nikah itu tujuannya adalah ibadah. Ketika tujuan sudah sama, semua akan menjadi ibadah.